Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda dari kelas PJKRH 2018. Baik, kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi dari mata kuliah Sosiologi Penjas dan Olahraga. Materinya yaitu olahraga dan kebudayaan. Baik, yang pertama yaitu pengertian olahraga. Olahraga adalah aktivitas gerak manusia menurut teknik tertentu. Dalam pelaksanaannya terdapat unsur bermain dan ada rasa senang. Dilakukan pada waktu luang dan kepuasan sendiri. Manusia sendiri adalah makhluk hidup yang aktivitasnya sangat tinggi. Rutinitas yang sangat tinggi tersebut dapat ditunjukkan dengan kondisi psikologis dan fisik tubuh yang seimbang. Keseimbangan kondisi fisik dan psikologi tersebut dapat dicapai dengan usaha manusia melakukan aktivitas olahraga dan rekreasi yang bertujuan mengurangi tegangan-tegangan pada pikiran atau refreshing dan rekreasi. Maksudnya yaitu dengan kita melakukan olahraga, kan di dalam olahraga kan kita bisa melakukan juga kayak bermain, bersenang-senang. Jadi dengan olahraga ya pikiran kita akan menjadi lebih tenang ketika kita sedang melakukan olahraga. Olahraga juga tidak diartikan sebagai melakukan aktivitas fisik, melainkan juga mengurangi tegangan-tegangan pada pikiran, yaitu dengan refreshing dan rekreasi, seperti berkumpul bersama keluarga, berjalan-jalan. Itu semua bisa dikatakan dengan olahraga, karena dengan itu pikiran kita akan menjadi tenang, seperti itu. Selanjutnya yaitu sejarah olahraga. Menurut Panjaitan menyatakan, kata-kata gerak badan, pendidikan jasmani, olahraga, dan sport adalah istilah yang populer di lingkungan masyarakat Indonesia. Semua itulah tersebut adalah gabungan pengertian buat segala bentuk latihan jasmani yang dilakukan dengan sukarela, dengan maksud memperkuat otot-otot yang terdapat dalam tubuh manusia. Olahraga memiliki keterkaitan dengan budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi. Budi atau akal diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut kultur, yang berasal dari kata Latin coller, yaitu mengolah atau mengerjakan. Dapat diartikan sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata kultur juga kadang sering diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Suprayogo 2001. Adapun pengertian kebudayaan yaitu budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwarisi dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa sebagaimana juga budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Alam kehidupan sehari-hari, olahraga juga mempunyai kaitan yang erat dengan budaya. Olahraga sendiri secara umum diartikan menjadi kegiatan yang bertujuan dalam menjaga kebugaran serta kesegaran tubuh, baik secara jasmani atau juga rohani. Kemudian budaya merupakan suatu bentuk hasil karya manusia di mana berasal dari hasil proses belajar manusia. Dapat diartikan juga bahwa budaya ialah segala bentuk aktivitas manusia melalui dari bangun tidur hingga kembali tidur, di mana serangkaian aktivitas kegiatan itu mempunyai sifat yang dinamis dan berasal dari pengetahuan guna memenuhi kebutuhannya. Lalu budaya juga diwariskan secara turun-temurun. Sudah sejak zaman nenek moyang sampai pada generasi penerus seperti sekarang ini, budaya itu meliputi kebiasaan, tingkah laku, sistem peraturan, serta norma yang berlaku. Karakteristik umum yang kerap kita dikaitkan dengan manusia ialah cara mempertahankan diri. Hal ini juga dapat membawa pengaruh yang besar terhadap budaya. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu memaknai olahraga dalam kebudayaan. Olahraga adalah bagian dari kebudayaan yang dikembangkan manusia. Dalam kebudayaan dikenal adanya 8 pranata yang masing-masingnya terdiri atas berbagai aktivitas, kebudayaan, materi, dan juga
gagasan yang melatar belakanginya. Kedelapan pranata tersebut adalah pranata domestik, ekonomi, religi, edukasi, ilmu pengetahuan, ilmu politik, estetik, dan rekreasi, serta pranata somatik. Olahraga dapat dimasukkan ke dalam dua pranata, yaitu pranata estetik dan rekreasi, dan pranata somatik yang berkenaan dengan hidup sehat dengan mengurus dan mempertahankan kebugaran jasmaninya. Dalam kebudayaannya, setiap aktivitas manusia tersebut bermakna. Umat Hindu Bali bersembahyang di pura, orang Kristen kebaktian di gereja, dan juga pemeluk Islam menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Tentu ada maknanya. Begitupun nelayan sedang memancing ikan di laut, pendaki gunung, upacara sekatanan di Cirebon juga mengandung makna. Secara garis besar, makna dalam kebudayaan dapat digolongkan ke dalam dua hal, yaitu makna yang bersifat sakral karena berhubungan dengan dunia kepercayaan kepada alam gaib, dan makna yang bersifat profan karena dihubungkan dengan kehidupan manusia secara pragmatis dalam kesehariannya. Makna olahraga pertandingan. Adapun makna dari olahraga pertandingan yaitu yang pertama, perlombaan adalah kegiatan cabang olahraga untuk meningkatkan kemampuan atau prestasinya dalam bentuk perlawanan tidak langsung tetapi searah tanpa adegan kontak fisik seperti menjatuhkan atau menyerang lawan. Pertandingan adalah suatu sistem dalam event olahraga yang menggunakan istilah menang, kalah, dan seri. Olahraga perlombaan dapat dianggap sebagai tanda yang mengacu kepada referen, yaitu mencari yang terbaik untuk tujuan yang telah ditentukan. Hubungan antara tanda dengan acuannya bersifat arbiter, maka tanda yang berbentuk adalah simbol. Jadi, perlombaan adalah simbol dari upaya untuk meningkatkan diri sendiri agar lebih baik dari para pesaing. Jadi, di dalam olahraga perlombaan yang itu, maksudnya yaitu kita bertanding tanpa melakukan kontak fisik terhadap lawan kita. Karena di dalam olahraga perlombaan kita ditantang untuk meningkatkan kepercayaan diri kita agar kita menjadi lebih baik. Di dalam olahraga perlombaan juga dianggap sebagai menghubungkan antara tanda acuan yang bersifat arbiter, maka tanda yang berbentuk simbol, yaitu mengacu kepada diri kita agar kita bisa menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Materi selanjutnya yaitu makna olahraga pertandingan. Pertandingan adalah kegiatan cabang olahraga untuk meningkatkan kemampuan prestasinya dalam bentuk kegiatan fisik dan saling berhadap-hadapan. Di antaranya karena aksi kontak fisik secara langsung saling menjatuhkan, menyerang atau memperdaya lawannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jenis lainnya adalah permainan dengan batas permainan antara dua lawan, yaitu voli, bulu tangkis atau tanpa batas, sepak bola, bola keranjang, handball atau bola tangan. Contohnya semua jenis bela diri, bola voli, bola basket, sepak bola, tenis meja. Maksudnya yaitu dalam makna olahraga pertandingan, kita dituntut untuk berusaha agar kita bisa menjadi pemenang dalam permainan yang kita pertandingkan. Di dalam melakukan pertandingan, kita harus bisa menguasai kelemahan lawan sehingga kita bisa memenangkan pertandingan itu tanpa melakukan kontak fisik terhadap lawan kita atau melakukan kecurangan. Dari itu kita dapat menilai bahwa kemampuan kita bisa mengalahkan orang atau lawan kita melalui kelemahan mereka. Karena di dalam pertandingan biasanya kedua kubu atau kedua kelompok yang sedang bertanding, mereka akan saling menjatuhkan sehingga salah satu dari mereka akan
merasa seperti gugup atau mereka akan menyerah, sehingga mereka tidak berkonsentrasi dalam melakukan pertandingan, dan dengan itu mereka akan mendapatkan namanya kekalahan dari lawan mereka. Jenis-jenis pertandingan. Menurut jenisnya, pertandingan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertandingan langsung, yaitu bila tiap orang yang terlibat dalam permainan itu tidak dibatasi oleh ruang lingkup gerak. Seluruh area yang ditentukan untuk semua bentuk permainan dapat digunakan oleh lawan atau anggota yang terlibat dalam permainannya. Contohnya basket, sepak bola, bola tangan, karate, dan lain-lain. Sedangkan pertandingan tidak langsung yaitu bila tiap pemain atau tim telah mempunyai arena sendiri yang satu dengan yang lainnya dibatasi atau dipisahkan oleh satu benda yang pada umumnya adalah sebuah net. Contohnya bulu tangkis, tenis lapangan, tenis meja, dan lain-lain. Adapun bentuk-bentuk pertandingan yaitu menurut bentuknya pertandingan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu bentuk pertandingan sederhana, yaitu bentuk pertandingan yang dilakukan 2 orang atau lebih yang tujuannya tidak memperebutkan atau menentukan pemenang. Pertandingan ini hanya berbentuk suatu pertandingan pengisi luang. Jadi menurut bentuk pertama yaitu bentuk pertandingan sederhana, maksudnya yaitu di sini kedua orang yang sedang bertanding tidak memperebutkan untuk menjadi seorang pemenang, melainkan mereka hanya mengisi waktu luang dan hanya melakukan sekedar olahraga atau meregangkan otot-otot mereka. Yaitu pertandingan yang kedua yaitu bentuk pertandingan cabang olahraga, yang itu bentuk pertandingannya yang dilakukan oleh satu cabang olahraga tertentu. Cirinya yaitu hanya mempertandingkan cabang olahraga tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan juara dari cabang olahraga yang dipertandingkan. Yang dimaksud di sini yaitu seperti cabang olahraga atletik. Di dalam cabang olahraga atletik mereka hanya bertujuan untuk mendapatkan juara dari cabang olahraga atletik tersebut. Mereka hanya mempertandingkan satu, yaitu cuman atletik saja. Bentuk pertandingan yang ketiga yaitu beberapa cabang olahraga, yaitu bentuk pertandingan yang di dalamnya dipertandingkan beberapa cabang olahraga seperti Porda, PON, SEA Games, Asian Games, dan lain-lain. Maksudnya yaitu di dalam cabang olahraga yaitu bentuk pertandingan beberapa cabang olahraga, yaitu seperti di dalam suatu lingkup di dalamnya itu terdapat beberapa cabang olahraga seperti cabang olahraga tingkat Porda, PON, SEA Games, Asian Games, dan lain-lain. Dalam pada itu secara umum olahraga dalam kebudayaan dapat dianggap sebagai tanda yang mengacu kepada beberapa referennya. Olahraga secara mendasar jika dilakukan secara tidak serius ada kegiatan rekreasi dan pengisi waktu luang. Namun jika dilakukan secara sungguh-sungguh merupakan kegiatan pembuktian kemampuan diri atau pembuktian kelompoknya untuk menjadi lebih baik dari kelompok lain. Maksudnya yaitu di dalam olahraga pertandingan ini jika kita hanya melakukan secara cuma-cuma, berarti kita hanya ingin melakukan kegiatan rekreasi dan hanya ingin mengisi waktu luang saja. Namun jika dilakukan secara sungguh-sungguh olahraga tersebut atau kegiatan tersebut, kita dapat membuktikan kemampuan diri atau pembuktian kelompok bahwa kita ini lebih baik dari kelompok lain.
Materi selanjutnya yaitu makna olahraga dalam kebudayaan. Pada bagian 3 terdapat 2 triadik pairs untuk memaknai olahraga. Jika olahraga itu dilakukan untuk hiburan semata-mata, maka referennya adalah rekreasi dan pengisi waktu yang dilakukan. Acuan 1 yang dilakukan oleh orang-orang yang berolahraga itu. Lain halnya apabila olahraga tersebut dilakukan secara sungguh-sungguh dalam suatu pertandingan atau perlombaan, maka referennya adalah pembuktian atau kemampuan atau prestasi yang dicapai. Dalam pada itu hubungannya antara olahraga sebagai tanda dengan acuan 1 dan acuan 2 bersifat arbiter keduanya, maka tanda yang dihasilkan adalah simbol. Dengan demikian olahraga secara umum bermakna rekreasi dan juga bermakna media aktivitas untuk pembuktian kemampuan atau pembuktian prestasi. Dapat dilihat pada slide sebelumnya. Maksudnya di sini olahraga itu sendiri bisa dikatakan hanya untuk mengisi waktu luang atau hanya sekedar refreshing atau rekreasi. Makna yang lainnya yaitu dengan melakukan olahraga kita bisa mengasah kemampuan kita atau prestasi kita dalam suatu cabang olahraga dengan cara membuktikan, yaitu dengan melakukan perlombaan dan kita menang dalam perlombaan itu. Berarti kita sudah bisa membuktikan atau membaca diri kita bahwa diri kita ini mampu dalam olahraga tersebut. Seperti itu. Selanjutnya itu interpretan yang terbentuk adalah perihal konsep olahraga, rekreasi, dan olahraga yang prestasinya tentunya berbeda. Sebenarnya interpretan tersebut dapat menjadi tanda yang baru yang mempunyai acuan yang berbeda pula. Olahraga rekreasi mempunyai acuan baru dan olahraga prestasi juga mempunyai acuan baru yang lain. Dengan demikian terbentuk triadik yang baru dan seterusnya tentu mempunyai interpretan yang baru pula. Itulah yang dinamakan semiosis dalam upaya pemberian makna. Makalah ringkasan ini tidak akan membahas semiosis dari pencairan makna dalam olahraga karena akan memerlukan perbincangan yang lebih luas lagi. Museum olahraga mempunyai beberapa keistimewaan yang membedakannya dengan museum-museum lainnya. Karena yang dikoleksi tidak hanya benda-benda konkret di bidang prestasi olahraga, namun terdapat hal yang harus dipikirkan sungguh-sungguh, bahwa sejatinya museum tersebut 1. Mengoleksi prestasi dan kebanggaan, yang kedua mengoleksi semangat untuk berolahraga, dan yang ketiga koleksi akan terus bertambah sejalan dengan prestasi olahraga yang berhasil diraih oleh anak bangsa di bidang olahraga. Apabila museum olahraga dihubungkan dengan perkembangan kebudayaan Indonesia, maka museum itu harus dimaknai dalam perkembangan budaya. Apa makna yang paling mendasar dengan didirikannya Museum Olahraga Nasional? Hal itulah yang mampu dipahami oleh masyarakat Indonesia dan pengampu Museum Olahraga Nasional secara umum. Materi selanjutnya, makna Museum Olahraga Nasional. Bagian kelima memperlihatkan upaya pemberian makna Museum Olahraga Nasional dalam kebudayaan Indonesia secara semiosis, artinya terdapat rangkaian pemaknaan yang menggunakan triadik pairs. Pemaknaan dalam semiosis tersebut terjadi pada 3 tataran. Yang pertama lebih bersifat konkret karena berkenaan dengan Museum Olahraga Nasional secara fisiknya atau gedung dan segala isinya, sedangkan tataran kedua dan ketiga lebih bersifat konseptual. Dalam tataran 1 yang menjadi tanda sing adalah Museum Olahraga Nasional. Apa yang sebenarnya yang diacu dengan pembangunan museum tersebut? Acuannya atau referennya adalah mendokumentasikan prestasi di bidang olahraga sebagaimana yang telah berhasil direngkuh oleh anak-anak bangsa. Asosiasi antara tanda dengan acuannya bersifat arbiter lagi karena tidak dapat
kemiripan antara keduanya, maka tanda yang dihasilkannya adalah simbol. Interpretan yang terbentuk pada tataran adalah konsep tentang prestasi anak bangsa di bidang olahraga. Gambarnya yaitu seperti ini. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya, dari materi olahraga dan kebudayaan dari mata kuliah Sosiologi Penjas dan Olahraga. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.